Apakah kamu sadar bahwa ada tempat di Indonesia yang tidak terasa seperti Indonesia? Bukan karena budayanya hilang, bukan karena orang-orangnya asing, tapi karena cara hidup di dalamnya seperti tidak pernah bersentuhan dengan kenyataan di luar batasnya. Inilah sensasi yang sering muncul ketika orang membicarakan Pantai Indah Kapuk atau PIK. Secara peta, ia berada di Jakarta Utara. Secara administrasi, ia bagian dari negara ini. Tapi secara pengalaman hidup, PIK seperti berjalan di jalur berbeda. PIK sering disebut sebagai negara di dalam negara. Bukan istilah hukum, bukan tuduhan politik, melainkan ekspresi sosial dari rasa terpisah yang nyata. Rasa bahwa ada wilayah yang tumbuh terlalu cepat, sementara wilayah lain tertinggal terlalu jauh. Rasa bahwa pembangunan tidak lagi terasa sebagai proses bersama, melainkan sebagai seleksi diam-diam tentang siapa yang boleh ikut menikmati masa depan. Di PIK, segalanya tampak terkendali. Jalan bersih, tata kota rapi, bangunan modern, kafe dan restoran yang terlihat seperti potongan luar negeri, pasir putih yang diatur sedemikian rupa hingga terlihat sempurna dari kamera. Orang-orang berjalan tanpa tergesa seolah waktu punya ritme yang lebih ramah. Di sini, hidup terasa ringan. Dan justru karena itu, PIK terasa janggal. Karena Indonesia yang kita kenal jarang sekali terasa ringan. Hanya beberapa kilometer dari PIK, cerita berubah drastis. Jalan sempit, rumah padat, air laut bercampur limbah. Banjir yang datang bukan sebagai kejutan, tapi sebagai siklus tahunan. Warga yang hidup berdampingan dengan ketidakpastian. Ini bukan cerita lama, ini masih Jakarta, ini masih hari ini. Dua realita ini tidak dipisahkan oleh lautan luas atau perbatasan negara, hanya oleh jarak yang bisa ditempuh dalam hitungan menit. Tapi meski jaraknya dekat, jurangnya dalam. Dan disitulah PIK berhenti menjadi sekadar kawasan elit. PIK berubah menjadi simbol. Simbol tentang bagaimana pembangunan bekerja. Simbol tentang bagaimana kemajuan didefinisikan. Simbol tentang siapa yang diangkat dan siapa yang terpinggirkan. PIK dibangun di kawasan pesisir. Wilayah yang sejak lama menjadi ruang hidup nelayan, masyarakat pinggiran, dan ekosistem laut. Pesisir bukan hanya soal tanah kosong yang menunggu dikembangkan. Pesisir adalah tempat bergantung hidup. Ketika reklamasi dilakukan, yang berubah bukan hanya garis pantai, tapi arah masa depan banyak orang. Bagi sebagian pihak, reklamasi adalah peluang ekonomi. Bagi yang lain, reklamasi adalah kehilangan yang tak pernah tercatat secara rapi. Akses melaut semakin jauh. Hasil tangkapan menurun. Laut yang dulu memberi makan kini menjadi batas. Dan di atas batas itu berdirilah kawasan dengan nilai ekonomi tinggi. Restoran berdiri di atas ruang hidup yang pernah ada. Apartemen berdiri di atas laut yang dulu bekerja. Ini bukan cerita hitam putih, tapi ini juga bukan cerita netral. Ini adalah cerita tentang pertukaran. Yang satu mendapatkan kenyamanan, yang lain membayar dengan keterbatasan. PIK sering disebut sebagai kota mandiri. Semua tersedia di dalamnya. Hunian, tempat kerja, hiburan, pusat belanja, pusat gaya hidup. Dari sudut pandang perencanaan modern, ini efisien. Tapi dari sudut pandang sosial, ini menciptakan isolasi. Ketika sebuah kawasan tidak perlu bergantung pada lingkungan sekitarnya, maka kepedulian pun ikut menipis. Interaksi berkurang. Empati menurun. Bukan karena niat jahat, tapi karena tidak ada kebutuhan untuk melihat keluar. Orang yang hidup nyaman jarang dipaksa untuk memahami ketidaknyamanan orang lain. Dan orang yang hidup di luar perlahan merasa bahwa ruang itu bukan miliknya. PIK terasa eksklusif, bukan karena ada larangan tertulis, bukan karena ada pagar tinggi di setiap sudut, tapi karena bahasa sosialnya berbeda. Harganya berbeda, gayanya berbeda. Sinyalnya halus tapi konsisten. Tidak semua orang cocok di sini. Ruang publik yang seharusnya menjadi milik bersama berubah menjadi ruang yang hanya ramah bagi sebagian. Dan ketika ruang publik kehilangan rasa publiknya, yang hilang bukan hanya akses, tapi rasa kebersamaan. Masyarakat mulai terbelah bukan oleh hukum, tapi oleh pengalaman hidup. PIK lalu tampak seperti entitas sendiri. Bukan karena ia memisahkan diri secara resmi, tapi karena ia hidup dengan realita yang berbeda. Persoalan di dalamnya tentang investasi, properti, dan gaya hidup. Persoalan di luar sana tentang bertahan hidup, banjir, dan pekerjaan yang tidak pasti. Dua percakapan ini berjalan paralel, jarang bertemu. Jika bertemu pun seringkali tidak saling mendengar. Inilah yang membuat istilah negara di dalam negara terasa relevan. PIK seolah punya ekosistem sosial sendiri, dengan aturan tak tertulis yang tidak selalu berlaku di luar sana.
Apakah ini sepenuhnya salah PIK? Tidak. PIK adalah hasil. PIK adalah konsekuensi. PIK adalah produk dari sistem pembangunan yang lebih besar. Sistem yang mengukur kemajuan lewat pertumbuhan ekonomi, bukan pemerataan kualitas hidup. Sistem yang lebih cepat membangun kawasan baru daripada memperbaiki kawasan lama. Sistem yang menganggap ketimpangan sebagai harga yang wajar untuk kemajuan. Sistem yang percaya bahwa manfaat akan menetes ke bawah meski tetesan itu seringkali tidak pernah sampai. Kota terus tumbuh tapi tidak selalu menyatu. Gedung semakin tinggi tapi jarak sosial ikut meninggi. Ketika ketimpangan menjadi pemandangan sehari-hari, kita mulai menganggapnya normal. Kita mulai terbiasa melihat kemewahan berdampingan dengan kekurangan tanpa merasa perlu bertanya. PIK kemudian dipromosikan sebagai keberhasilan, dijadikan etalas, dijadikan contoh. Tapi jarang diajak bicara secara jujur tentang dampaknya. Padahal pertanyaan pentingnya sederhana. Siapa yang benar-benar diuntungkan? Siapa yang harus menyesuaikan diri? Dan siapa yang perlahan kehilangan ruang hidup tanpa pernah diberi pilihan? Mungkin masalahnya bukan pada PIK. Mungkin masalahnya adalah cara kita membangun tanpa cukup mendengar. Membangun tanpa cukup menunggu, membangun tanpa cukup peduli pada yang terdampak. Ketika pembangunan lebih cepat dari empati, ketimpangan tumbuh diam-diam. Ketika suara modal lebih keras dari suara warga, keadilan terasa jauh. PIK adalah cermin yang jujur, cermin tentang bagaimana kita memandang kemajuan, cermin tentang siapa yang kita anggap penting, cermin tentang seberapa besar kita bersedia menerima ketidaksetaraan sebagai sesuatu yang normal. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah PIK itu indah. Pertanyaannya adalah apakah kita rela hidup dalam negara yang semakin terbagi ke dalam kantong-kantong kemewahan dan lautan ketertinggalan. Apakah kita puas dengan kemajuan yang hanya bisa dinikmati sebagian kecil? Apakah kita siap menyebut itu sebagai keberhasilan? Karena kota yang benar-benar maju bukan yang terlihat paling rapi dari udara, tapi yang terasa adil dari permukaan tanah. Kemajuan sejati bukan ketika sebagian hidup sangat nyaman, tapi ketika semakin sedikit orang yang dipaksa bertahan di pinggir. Jika suatu hari PIK tidak lagi disebut sebagai negara di dalam negara, mungkin itu bukan karena ia kehilangan kemewahannya, tapi karena jarak dengan sekitarnya mengecil, karena pembangunan tidak lagi berdiri sendiri, tapi berjalan bersama. Sampai hari itu tiba, PIK akan terus menjadi pengingat sunyi, bahwa kemajuan tanpa keadilan hanyalah kemewahan yang rapuh.